Di tengah tekanan Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz, Iran menegaskan perang melawan Amerika Serikat dan Israel belum berakhir. Juru bicara militer Iran menyebut pasukannya kini telah memperbarui basis data target selama gencatan senjata bergulir. Koordinasi antara tentara dan garda revolusi pun meningkat. به دلیل اینکه اعتمادی وجود نداره به امریکا و دشمنان ما همیشه به همون شکلی که در طول جنگ عمل می‌کردیم با جدیت تلاش کردیم اهدافمون رو بروز کنیم، بانک اهداف رو بروز کنیم. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani kesepakatan damai. Trump bahkan menuntut Iran untuk bertindak cerdas karena upaya Washington dan Teheran untuk mengakhiri permusuhan tampaknya menemui jalan buntu. Pada platform Truth sosialnya, Trump menuliskan Iran can get their act together. They don't know how to sign a non-nuclear deal. They better get smart soon. Iran tidak becus, mereka tidak tahu cara menandatangani kesepakatan non-nuklir. Sebaiknya mereka harus cepat pintar. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Selat Hormuz setara dengan senjata nuklir ekonomi yang coba digunakan Iran terhadap dunia. Menurut Rubio, Iran membual tentang kemampuan mereka menyandra 25% energi dunia. Rubio menambahkan kepemimpinan Iran sangat terpecah belah dan masih mengambil pendekatan garis keras dalam pemerintahan. Sebelumnya, Amerika Serikat menolak tawaran Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat mencabut blokade terhadap negara tersebut pada hari Selasa. Proposal itu akan menunda diskusi tentang program nuklir Iran. Equivalent of an economic nuclear weapon that they're trying to use against the world. And they're bragging about it. They're putting up billboards in Tehran bragging about how they can hold 25% or 20% of the world's energy hostage. Imagine if those same people had access to a nuclear weapon. They would hold the whole region hostage. The blockade is not a blockade against shipping. It's a blockade against Iranian shipping because they cannot be the sole beneficiaries of an illegal, unlawful, and unjustified system of tolling and control in the Strait. If Iran was just a radical country run by radical people, but it'd still be a problem. But they are revolutionary. In essence, they seek to expand and export their revolution. Not just what they do in Iran. That's why they're with Hezbollah in Lebanon. That's why they've supported Hamas. That's why they've supported the militias in Iraq. They don't just seek to dominate Iran. They seek to dominate the region. And imagine that with a nuclear weapon. Lalu dengan semakin gencarnya blokade Amerika Serikat terhadap kapal yang terafiliasi dengan Iran di Selat Hormuz, apakah Iran akan merespons? Berikut cuplikan dialog dari program Kompas Malam bersama pengamat Military Center for Intermestic dan Diplomatic Engagement atau SIDE, Anton Ali Abbas. Apakah Iran ini juga ikut mengkalkulasi soal risiko jika AS melakukan blokade berkepanjangan? Begitu juga apakah AS juga mengkalkulasi seberapa kuat mereka menekan Iran di Selat Hormuz ini? Ya, ini kan memang jadi ketika kita bicara tentang blokade Selat Hormuz sudah jadi adu kuat gitu. Siapa yang kuat terhadap tekanan gitu ya. Jadi ini kan bagi saya melihatnya Iran masih ada dua kuncian lagi. Satu adalah dia menutup Selat Bab el Mandeb melalui proksinya Houthi di Yaman gitu ya, bagian bawah. Yang kedua adalah dia mengganggu kabel bawah laut. Masih ada dua kuncian lagi. Sementara Amerika Serikat cuma fokusnya adalah bagaimana dia cuma untuk memblokade itu pun gitu ya. Itu pun berada di Laut Arab gitu. Walaupun misalnya kalau kita membandingkan dengan aset, dia udah ada 3 kapal induk nih di kawasan gitu. Tapi kan dia tidak berani untuk merangsek. Kenapa? Apalagi kita melihat bahwa ini menjelang 1 Mei ini udah 60 hari. Ini kalau 60 hari perpanjangannya butuh approval lagi nih. Nanti duitnya dari mana dan lain-lain. Nah, ini akan kemudian
masih menjadi kalkulasinya gitu. Jadi kalau dari Iran sendiri, Iran jelas berhitung gitu. Tapi gitu ya. Jadi kan kalau misalnya Amerika Serikat selalu mengklaim bahwa dia sudah jauh merosot kekuatan, iya. Tapi dari sisi lain kemampuan misalnya ataupun juga unmanned-nya gitu ya, drone-nya, entah itu drone bawah laut, drone permukaan, udara itu masih cukup stabil. Berbeda dengan misalnya ada banyak laporan menyebutkan bahwa ketika kita bicara tentang misalnya stok misalnya Amerika Serikat itu menurunnya sudah cukup cukup dalam 50%. Nah, ini kan juga Amerika Tapi harus berhitung. Mas Anton, apa yang bisa membuat Iran sepede ini dengan kalkulasinya? Kartu as apa yang dimiliki Iran untuk menghadapi semua ini? Saya melihat Iran masih ada dua lagi. Kalau misalnya dia pengen apa namanya mengganggu internasional, masih ada dua lagi. Karena kalau misalnya dia ganggu Selat Bab el Mandeb aja misalnya, itu tekanan yang akan dilakukan oleh negara Teluk akan jelas menjadi-jadi. Kenapa? Karena mereka memblok gitu. Jadi blokade itu juga akan terdampak pada negara Teluk sehingga mereka tidak bisa melakukan ekspor impor. Oke. Gitu ya. Itu Baik. satu. Kemudian? Lalu belum lagi misalnya ada kuncian lain, ada yang gangguan bawah laut. Kedua gitu, kenapa kemudian Amerika Serikat tidak mau berani ke dalam? Karena mereka juga berhitung. Satu, ada kemampuan perang ranjau. Kedua, ada perang swarm attack-nya gitu ya. Oke. Yang ini kecil gitu tapi bergerombol itu jelas membahayakan. Ini alat-alat murah itu akan menyerang alat-alat mahal gitu. Baik. Ini juga jauh mereka berhitung gitu. Itulah kenapa kemudian misalnya blokade itu kan dilakukan di Semenanjung di Laut Arab dan Samudra Hindia. Dia tidak mau berani merasa kedap. Belum lagi misalnya kalau kita lihat bagaimana kapal induk George Bush misalnya dia harus memutar ke bawah Afrika. Dia tidak mau kenapa? Oke. Karena takut gitu. Baik. Jadi ada kalkulasi yang diperhitungkan. Sekalipun misalnya Iran itu dibilang sudah turun kapabilitasnya, tapi tetap diperhitungkan Oke, oleh Amerika kami Serikat. tangkap. Dan itu Baik. sudah adil. Saudara, informasi terkini konflik di Timur Tengah akan kembali usai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Aku suka banget botol. Tomorrow we have a blockade effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, warga Iran menggelar aksi dukungan terhadap pemerintah di tengah tekanan ekonomi akibat sanksi dan blokade Amerika Serikat serta melemahnya nilai mata uang. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berlarut-larut setelah militer Amerika Serikat mencegat kapal yang diduga akan transit ke Iran.
perwakilan Iran di PBB menuding tindakan Amerika Serikat seperti bajak laut. Ketegangan perang Amerika Serikat dan Iran masih berlanjut. Blokade di Selat Hormuz semakin meningkat. Militer Amerika Serikat mencegat kapal yang diduga akan transit ke Iran dan melanggar blokade Amerika Serikat. Perwakilan tetap Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, menuduh Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut dan teroris dalam debat Dewan Keamanan PBB tentang keamanan maritim pada Selasa lalu. Perwakilan Iran itu kemudian menuduh beberapa delegasi menerapkan standar ganda terkait penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat yang digambarkan sebagai tindakan melanggar hukum dan tindakan yang meningkatkan ketegangan. They assert the navigational rights must not be threatened, but deliberately ignore the United States' unlawful action, including the imposition of maritime blockade and its recent terrorist attack on Iran's commercial vessels, the conduct that bears the hallmarks of piracy and hostage-taking, and act like a pirate and terrorist group. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Selat Hormuz setara dengan senjata nuklir ekonomi yang coba digunakan Iran terhadap dunia. Menurut Rubio, Iran membual tentang kemampuan mereka menyandera 25% energi di dunia. Ia juga menyebut kepemimpinan Iran sangat terpecah belah dan masih mengambil pendekatan garis keras dalam pemerintahan. The Straits is basically the equivalent of an economic nuclear weapon that they're trying to use against the world. And they're bragging about it. They're putting up billboards in Tehran bragging about how they can hold 25% or 20% of the world's energy hostage. Imagine if those same people had access to a nuclear weapon. They would hold the whole region hostage. If Iran was just a radical country run by radical people, but, you know, it'd still be a problem. But they are revolutionary. In essence, they seek to expand and export their revolution. Not just what they do in Iran. That's why they're with Hezbollah in Lebanon. That's why they've supported Hamas. That's why they've supported the militias in Iraq. Perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel diprotes banyak negara termasuk Inggris. Bahkan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan Presiden Trump tengah berselisih pendapat soal perang Iran. Tapi uniknya, Trump mengeluarkan pernyataan ia sudah didukung Raja Charles III di sela-sela jamuan makan malam kunjungan Raja Charles III di Gedung Putih. He's so cute. We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever. Charles agrees with me even more than I do. We're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that. Dengan berlarut-larutnya ketegangan dengan Iran, pakar geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho Widodo menyebut tujuan Amerika Serikat berperang saat ini bukan untuk kemenangan militer total, tetapi menghancurkan ketergantungan Iran kepada minyaknya. Jadi cara pikir Amerika itu adalah cara pikir yang close switch ya, bahwa tujuan dari peperangan itu salah satunya itu adalah mematahkan enemy will gitu. Jadi semangat berjuang, untuk berperang itu sudah tidak ada lagi. Caranya gimana? Presiden Trump saat ini karena kemarin itu belum berhasil untuk meruntuhkan rejim dengan high intensity konflik ya, pertama kali dilakukan sejak 47 tahun terakhir. Sekarang caranya itu bukan untuk mencapai kemenangan militer total, tetapi untuk menghancurkan center of gravity dari Iran. Apa itu? Yaitu ketergantungan Iran ya kepada minyaknya, produksi dan ekspor minyak sebagai tulang punggung ekonomi. Para pemimpin Eropa saat ini semakin khawatir ketegangan yang muncul dari agresi Amerika Serikat yang tidak beralasan di bawah Presiden Donald Trump terhadap Iran. Itu dapat meningkat dari guncangan ekonomi menjadi krisis politik yang lebih luas bagi Uni Eropa. Saudara, kabar terkini dari konflik di Timur Tengah akan kembali usai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV.
have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. Saudara, serangan udara Israel menghantam sebuah mobil di kota Gaza. 4 orang tewas dalam peristiwa ini. Serangan terjadi sekitar 6 km dari garis kuning yang memisahkan wilayah yang dikuasai Israel dari wilayah Gaza lainnya pada Selasa waktu setempat. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh yang bertujuan menghentikan perang selama 2 tahun antara Israel dan Hamas. Meskipun pertempuran skala besar mereda, Israel terus melakukan serangan hampir setiap hari. Pejabat kesehatan Gaza menyebut 818 warga Palestina tewas akibat perang antara Israel dan Hamas. Sementara praktisi sekaligus pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Praptora Harja mengatakan Iran yakin kalau isu nuklir merupakan framing yang selama ini menyudutkan Iran. Dina menambahkan Iran juga keberatan kalau program nuklir ini terutama uranium harus diambil Amerika Serikat. Hal itu juga yang memberatkan Iran untuk berdialog berdua dengan Amerika Serikat. Berikut cuplikan dialog bersama praktisi sekaligus pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Praptora Harja dalam program Kompas Petang. Pembahasan soal nuklir dalam perundingan berikutnya, Iran ogah-ogahan. Ini menghindar demi apa sebetulnya, Mbak Dina? Nuklir itu satu hal yang Iran yakin betul merupakan satu informasi framing yang selama ini selalu menyudutkan Iran. Kita sebenarnya ingat ya, satu orang di Amerika Serikat, pejabat tinggi Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, pernah bilang bahwa Iran sebenarnya masih jauh itu dari punya senjata nuklir. Dan dari pihak Iran sendiri selama perang ini mengatakan, kalaupun kami punya kemampuan membuat senjata nuklir, harusnya dari kemarin udah kami pakai gitu loh. Kenapa nggak kita pakai atau paling nggak ketemu lah ditemukan oleh Amerika Serikat. Jadi satu yang mereka ingin pertahankan adalah kedaulatan negara mereka untuk menggunakan nuklir maupun uranium yang diperkaya untuk urusan damai itu boleh dinegosiasikan. Dan satu hal yang saya kira menjadi poin keberatan dari Iran adalah kalau program nuklir ini terutama uranium yang diperkaya ini harus diambil oleh Amerika Serikat. Jadi keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA itulah yang menjadi satu hal yang memberatkan untuk Iran setuju bicara hanya berdua dengan Amerika Serikat. Karena tentu saja untuk satu hal yang sangat strategik ya di tingkat global, sebenarnya memang sebagai orang independen juga saya melihatnya gak mungkin juga lah diserahkan hanya pada Amerika Serikat. Karena itu satu hal yang sangat berbahaya tentunya jika satu negara keluar dari perjanjian multilateral kemudian mau mengambil alih senjata nuklir atau potensi membangun senjata nuklir dari negara lain dengan alasan itu mengambil uranium dari Iran gitu. Jadi memang itu satu hal yang nggak bisa dibilateralkan gitu antara Amerika Serikat dengan Iran. Makanya kemudian Iran beralih ke isu Hormuz dulu karena Hormuz itulah yang selama ini berhasil membuat Amerika Serikat
belum masuk atau gagal untuk mempenetrasi Iran sampai ke dalam. Menlu AS sampai bilang Selat Hormuz yang lagi dimainin dalam tanda kutip sama Iran ini seperti senjata nuklir ekonominya buat Iran. Emang selama masa blokade saling tutup menutup jalur Hormuz ini efek ekonominya sedalam apa buat Iran, Mbak? Nah gini, istilah bom lah ya, yang di Selat Hormuz ini kan menarik ya. Ini satu frame yang terus dipakai dan karena memang laku gitu ya, sangat sticky gitu, sangat lengket pada Iran. Satu perjuangan Iran yang menurut saya paling berat dalam isu perang antara Amerika Serikat dengan Iran ini adalah bahwa Iran itu diframe sebagai negara yang jahat, negara yang selalu punya niat buruk mengembangkan terorisme, negara yang mendanai hal-hal yang dilarang, ilegal dan seterusnya. Karena 40 tahun dia kan sebenarnya diblokade untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Dan Indonesia dengan Iran pun, nanti Bapak bisa cerita ya, kita punya hubungan diplomatik dengan Iran juga sebenarnya dengan berbagai macam cara kita tetap berusaha untuk meningkatkan hubungan bilateral, mengembangkan ekonomi, walaupun kita tahu secara internasional Iran itu diisolasi. Nah, bahasa yang selalu dipakai oleh Amerika Serikat adalah bahwa Iran itu membahayakan dengan program. Saudara, kami akhiri breaking news hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV Independen, terpercaya dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pembangunan